Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol sekitaran tentang jamur tiram. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Nah, jadi pada video kali ini kita mau membahas ataupun membuat konten tentang tanya jawab ya guys ya, tanya jawab di grup komunitas jamur tiram. Nah, ini ternyata ada beberapa grup, dan ini yang jumpa dulu lah ya guys ya, persaudaraan petani jamur tiram. Kalian yang belum bergabung ya silahkan bergabung, dibuka Facebooknya, grupnya, minta pertemanan. Kalau kalian petani jamur yang benar-benar mau mencari ilmu pasti diterima guys. Nah, jadi di sini kita mulai mereaction ya guys ya. Nah, ini dia yang pertama. Nah, ini jamur coklat ya guys ya, jamur tiram coklat. Nah, ini sekedar pamer. Nah, ini kemudian yang berikutnya, assalamualaikum, mau tanya, saya pemula, ini udah 2 minggu dari awal pembelian backlognya ada cairan di dalamnya seperti ini, apakah wajar? Kemudian ini korannya lebih baik dibuka saja atau sampai tumbuh jamur? Nah, ini dia guys pertanyaannya. Ini pertanyaan baru 48 menit yang lalu ya guys ya, jadi komentarnya baru sedikit. Nah, jadi ini kita coba lihat aja komentarnya dua orang. Apakah solusi yang diberikan kalau udah putih semua baiknya dibuka aja om supaya bisa keluar pinheadnya. Kalau masalah air mungkin nggak apa-apa selama tidak berlebihan. Nah, jadi itu guys ya, masukannya. Dan kalau misalkan ditanya pendapat insan, mudah-mudahan yang tanya ini Tari Putri Utami adalah subscriber Creative Channel ya guys ya. Nah, jadi untuk masalah air itu nggak apa-apa sih guys, karena itu biasanya dari media dan miselium itu biasanya mengeluarkan air sedikit-sedikit. Nah, jadi kalau misalkan airnya terlalu banyak ya, kalau biasanya sih kalau di backlog instan di bagian belakang itu cukup disayat sedikit aja supaya airnya keluar, kalau enggak pun ya nggak masalah. Nah, kemudian untuk masalah kertas itu beda-beda sih guys pendapat. Ada yang mau digunakan, ada yang enggak juga, ada yang mau dilepas, ada yang nunggu tumbuh merobek kertasnya sendiri. Nah, itu udah terserah. Tapi kalau dari versinya Insan, seperti yang udah Insan sering sampaikan dalam video-video Insan, itu selalu Insan buka kertasnya di usia miselium 95%. Jadi kalau udah 95% kertasnya dibuka, cincinnya diambil, bisa dipakai lagi, disimpan, digulung ataupun dipotong permukaannya. Nah, seperti itu guys. Nah, itu dia guys ya. Kemudian yang selanjutnya, maaf para suhu, apakah kapur jenis ini yang dipakai dalam pencampuran media backlog kapur pertanian Kebumas? Ya, ini bisa ya guys ya. Nah, karena ya namanya udah kapur pertanian, isinya kandungannya kalsium karbonat itu udah benar, CaCO3 85% itu udah bagus. Nah, kita lihat bagaimana masukannya. Ya, salah satunya itu pakai kapur bangunan juga bisa. Nah, jadi untuk rekomendasi kalau dari Insan, kapur bangunan mohon ditinggalkan ya guys ya, karena ya mengandung banyak sekali bahan kimia, karena itu bukan untuk dikonsumsi untuk bahan bangunan. Walaupun jumlahnya sedikit perbandingannya, tapi tetap aja lama kelamaan pengkonsumsi jamur tiram ini, karena rata-rata ya itu aja guys orangnya, memang udah pecinta jamur. Jadi kalau semakin sering dia makan kapur bangunan itu, nah jadi mungkin bisa mengganggu kesehatan jangka panjang, bisa menyebabkan kanker mungkin atau penyakit-penyakit bagian organ dalam lainnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi saran Insan buat para subscriber Insan, mohon kalau yang masih menggunakan kapur bangunan tolong ditinggalkan, jangan digunakan lagi, karena tanpa itu pun ya bagus sih guys ya lognya. Nah, jadi itu ya guys ya. Jadi tujuan penggunaan kapur bangunan atau mil itu apa sebenarnya gitu ya guys ya. Nah, udah pernah Insan bahas, kalian coba aja di obrak-abrik channel Insan. Nah, sama seperti itu, ada juga tujuan penggunaan kapur itu. Tapi ya tanpa itu pun backlognya ya jadi. Bahkan kalau menggunakan itu ada sedikit kekurangannya. Nah, untuk tahu kekurangannya kalian bisa cek di pembahasannya mengenai penggunaan kapur bangunan ataupun mil itu tadi guys. Nah, jadi itu ya guys ya. Biasanya pakai kapur bangunan, setelah pakai itu nggak tumbuh.
Ternyata biasanya pakai kapur bangunan tumbuh guys katanya. Setelah pakai kapur pertanian ke Bumas ini nggak tumbuh. Wah, ini mungkin ada persepsi yang kurang tepat ya guys ya. Kalau adanya itu dipakai bagus. Nah jadi itu ya guys ya, sebenarnya penggunaan kapur itu ya kalau misalkan ada yang organik seperti dolomit, kapur kerang, kapur pertanian, nah itu sama sih guys. Kapur batu gamping itu guys biasa kalau kapur pertanian, beda dengan kapur kerang. Kalau kapur kerang itu memang dari kulit kerang ya guys ya, kulit kerang yang dilebur, yang dipanaskan, yang dibakar itu mengandung karbonat yang tinggi, sehingga itu bagus untuk menetralisir kadar asam ataupun kandungan pH di dalam kolam. Nah biasanya itu untuk kolam ya guys ya, pentaburan sebelum ditanami benih supaya pH-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah kemudian pembahasan selanjutnya, kumbung sederhana habis 1,5 juta, perpaduan antara paranet sama terpal. Nanti dari luarnya bakal dilapis lagi biar nggak panas. Ya oke lah guys, 1,5 juta ya. Ini yang mahal di terpal, di paranetnya ini sih guys. Itu belum raknya. Raknya itu bisa habis 1 juta lagi itu kalau dari mungkin dari Bajaringan. Kita lihat komentarnya sedikit. Atapnya pakai apa? Udah jelas pakai daun. Paranet yang bawah, paranetnya yang di bawah, yang di atas terpal. Ini masukan ya guys ya, mantap. Nah kemudian yang selanjutnya, assalamualaikum pada sobat-sobat petani jamur, khususnya para master, mohon pencerahannya. Backlog saya kok gini tumbuhnya, hasil rambatannya separuh, mohon pencerahannya. Nah kalau yang seperti ini bagaimana guys? Ada 22 komentar, kita coba buka. Kurang matang atau media kebasahan, biarin aja penuh sendiri nanti lama-lama. Kurang matang, air di pengadukannya nggak rata, terlalu basah. Beli bibitnya di mana? Itu buat sendiri tadi udah jelas ya guys ya. Malah nanya beli bibitnya di mana. Oh mungkin beli F2-nya gitu ya guys ya. Nah, kita lihat. Ternyata insan yang salah sangka di Pati. Oh daerah Pati. Dalam pencampurannya kurang merata, mengakibatkan pH tidak sama. Ada yang bisa ditumbuhi miselium, ada yang tidak. Fungsi kapur untuk mengendalikan pH, campurlah dengan merata. Nah ini penjelasan yang menurut insan paling apa ya guys ya, paling mengena gitu ya guys ya. Nah, itu jawaban yang paling mengena. Ia mengasih pencerahannya, masuk Pak D talk wis. Nah itu ya guys ya, nih menurut insan ini penjelasan yang paling mengena itu tadi. Itu bisa nanti putih semua, kurang matang. Nah kurang matang aja alasannya semua kurang matang. Kurang matang mas, kurang matang. Nah, jadi kalau menurut insan yang mas yang itu tadi ya guys ya, mas siapa tadi namanya, Pamuji Dalang. Nah jadi ini menurut insan pencampuran medianya yang kurang rata, sehingga menyebabkan yaitu tadi ada yang asam, ada yang normal. Jadi ya bagian yang normal ya bisa dirambati miselium, kalau bagian yang asam ya itu tadi guys dilingkari dengan miseliumnya mandek stagnan. Nah kemudian mohon pencerahannya master, gimana cara mengatasi yang seperti ini? Wah ini jamur apa ini guys? Nggak ada yang komen, nggak ada yang like, kasihan sekali guys. Nah ini coba kita jawab ya guys ya. Mudah-mudahan masnya ini subscribe nih, restu seperti nggak asing nama Facebooknya ya guys ya. Ini udah jelas jamur hijau Trichoderma ini guys ya. Nah jadi ini penyebabnya apa, sudah kita bahas ya guys ya di video, tapi biar lebih detail lah ya guys ya. Ini Trichoderma biasanya dari kontaminasi bibit. Disebabkan oleh inokulasi yang kurang bersih, kurang steril, atau ruangan yang kurang bersih, atau bibit yang kurang kuat, kurang tajam, sehingga menyebabkan kontaminasi. Udah ada satu komentar guys, nyimak, ternyata menyimak guys. Nah ini dia kan Hansip Han KSP. Nah ini pemula pamer postingan, tapi kombongnya tolong disapu ya guys ya. Ya mas, bekas koran-korannya itu tolong dibersihkan. Info log jamur tiram area Jepara. Nah ini yang daerah Jepara ini mohon diinfokan. Kemudian minta infonya para backlog dan kontaminasi hijau, cara mengatasinya bagaimana. Udah daur ulang aja kalau mau repot, kalau nggak mau repot dibuang. Aman ya guys ya, karena kalau udah hijaunya seperti ini udah parah.
Jadi harus didaur ulang. Kalau nggak mau daur ulang, dibuang yang jauh. Nah seperti itu guys solusinya. Mau tanya lur, ukuran tabung alat press backlog berapa ya? Ya sesuai dengan backlog sampeannya Thomas. Backlog sampean itu ukuran berapa? Nah kalau misalkan ada yang 5 dim, ada yang 4 dim, nah itu disesuaikan dengan backlognya. Sampean mau buat backlog ukuran berapa, tinggi berapa, nah seperti itu. Kemudian selanjutnya penjualan mesin, kompor oli steam lock, pemesanan. Ini jualan kompor ya guys ya. Lur, kenapa jamur kuning? Apa bibitnya ketuaan atau gimana? Iya, bukan bibitnya yang ketuaan. Ini jamurnya kurang siram ini guys, atau kembungnya terlalu panas karena dia ini terlihat masih muda, kemudian sudah kering. Nah, biasanya ini kumbungnya yang terlalu panas dan penyiramannya hanya kabut-kabut aja, dia nggak bisa kalau kumbung panas. Sepertinya kepanasan, ketuaan atau telat panen. Ya masih kecil kok dibilang ketuaan sih. Bisa karena panas atau telat panen. Kalau kayak gitu kepanasan. Nah ini kalau menurut saya suhunya panas, kalau ketuaan pinggirnya udah tipis. Nah ini penjelasan yang lebih logis. Suhu panas kurang siram, itu pengalaman saya. Nah itu ya guys ya, kepanasan yang dikarenakan angin yang banyak. Nah ini faktor angin pun bisa guys. Walaupun kumbungnya itu nggak panas tapi terlalu bebas anginnya dan kurang siram sih. Nah biasanya seperti itu. Kalau kumbung terlalu terbuka atau angin banyak, lebih baik itu jangan disiram ya guys ya, karena kalau lebih banyak disiram, nah itu bisa menyebabkan jamurnya itu basah terus. Nah, yang penting suhunya di kelembapannya disesuaikan lah, jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu lembab, tidak terlalu becek. Nah seperti itu guys. Suhunya gimana bos? Kepanasan kayak punyaku, hawanya panas atau telat panen. Nah kemudian monggo F2 nya. Nah ini yang jualan F2 silakan dipesan, daerah Tuban, Bojonegoro. Info yang jual jamur area Jepara. Ini nanya jamur, kayaknya tadi ini ada udahan posting ya guys. Sekarang ini dia nanya jamur. Nah kemudian ready serbu lah, ini jualan serbu. Assalamualaikum para master, semoga usahanya lancar selalu. Mohon infonya, saya bekas rumah panggung, atapnya genteng, biliknya bambu, apakah perlu dibuang biliknya atau dibiarkan untuk ditempati backlog? Nah bagaimana komentarnya, kita lihat. Saya punya bekas rumah ralat. Bukannya, oh ini masnya. Kalau bertanya mungkin bisa disertai dengan gambar. Nah ini lebih bijaksana, seperti ini yang saya tanyakan. Nah bagaimana ini komentarnya? Tidak usah dibuang, tinggal semprot obat hama dulu sebelum ditempati backlog. Dibikin ventilasi udaranya, jangan ya, biar sirkulasi udara mas. Nggak usah, kalau atasnya udah ada lubang mah, masih ada plafonnya mas, dalamnya. Apa plafonnya dibuang? Sebenarnya nggak usah juga, nggak apa-apa, itu kan biliknya bolong-bolong, apalagi di sekelilingnya teduh, aman. Kebanyakan kayaknya buat backlog, aman kayaknya buat backlog. Oh ya mas, makasih masukannya. Nah jadi seperti ini guys gambarnya, kita akan perjelas sedikit. Nah jadi kalau menurut insan, walaupun biliknya ini dari bambu dan memiliki lubang-lubang, tapi ini masih terlalu pengap ya guys ya. Nah jadi ini lebih baik kalau menurut insan bagian atasnya itu dibuang lah setidaknya, ataupun diberi lubang jendela-jendela beberapa meter atau beberapa senti untuk masuk angin. Karena kalau misalkan udah mulai penumbuhan jamur, kalau untuk inkubasi oke lah, bagus ya guys ya, hangat. Tapi kalau untuk penumbuhan jamur nanti saat dia udah mengeluarkan spora, karbon dioksida bercampur dengan spora itu akan menjadi lebih pengap dan akan bisa menghambat pertumbuhan jamurnya ya. Jadi harus benar-benar sirkulasi udaranya lancar untuk mendapatkan hasil jamur yang baik. Yang penting jaga kebersihan kumbung. Kalau ruangan kamar gimana? Dindingnya bata, dilapisi semen, gak ada jendelanya. Wow ini sungguh terlalu ya guys ya, temboknya bersatu sama tembok rumah.
ya dikondisikan lah ya guys ya. Kalau ada pintu ya pintunya nggak usah dibuka, nggak usah ditutup, dibuka terus 24 jam kalau udah mulai proses penumbuhan. Nah seperti itu guys masukannya. Nah, mau mulai budidaya jamur tiram, cari bibit F2 area Solo. Nah ini silakan yang punya bibit area Solo, yang jual bibit jamur daerah Cilacap. Nah ini semakin banyak ya guys ya, semakin banyak petani jamur menjamur. Ada nggak di grup ini dari Demak? Kalau ada saya mau sharing silaturahmi. Bikin jamur crispy solusi jamur yang tak terjual jadi nilai ekonomis. Nah ini guys jamur crispy, ini ruang inkubasi bibit dari media serbuk dicampur jagung sepertinya. Nah ini untuk media serbuk campur jagung halus juga. Nah ini mohon pencerahannya, solusinya lock mulai produksi kok begini, kenapa ya, mohon maaf baru belajar. Ada 31 komentar, kita lihat satu persatu guys. Kontan butuh hijau, pengalamannya sih yang nyaranin dibuang aja, dijemur, ada yang nyaranin dipotong. Nah itu guys ya, dibuang, dijemur, dipotong. Nah gimana sih, nah, dibuang jauh-jauh soalnya itu gurem, dapat cepat menular. Iya ini sepertinya ada campur tangan gurem dan butuh hijau. Dibuang jauh. Nah, kemudian yang selanjutnya lock punya saya pun sering kayak gitu. Sebelum semuanya berubah menjadi coklat, buka plastiknya dari belakang tumbuh kok. Seperti itu guys sarannya dari Mas Iskandar. Sudah tumbuh keberapa kok disobek lah, nanya udah tumbuh keberapa, itu kena gurem bos. Kita lihat bagaimana solusinya, kasih apa, semprot pakai sunlight ya. Nih ada masukan baru yang buat cuci piring itu kah, dosisnya berapa? Iya 1 sendok makan dengan takaran air 2 liter. Terus intensitasnya berapa kali semprot? 4-5 kali. Maksudnya gimana bos? Ya ditanya lagi, udah 4-5 kali dia nanya intensitasnya, kenapa dia yang bingung. Nah jadi ini informasi baru ya guys ya, katanya gurem bisa dibasmi dengan sunlight. Ya mungkin guremnya belum mandi ya guys ya, jadi bisa dicoba teman-teman yang kendala gurem, yang masalah gurem, coba dipraktekkan di rumah apakah kira-kira bisa berhasil ataukah tidak, nanti di-sharekan ya guys ya. Kebetulan Kebun Insan alhamdulillah 0 gurem ya guys ya. Jadi kalau ada informasi masalah gurem itu ya Insan cuma bisa menyampaikan kepada teman-teman yang mencoba ke teman-teman gitu ya guys ya. Yang jual F2 tiram putih daerah Bogor, ajukan. Mau tanya apa perbedaan kualitas F1, F2, F3, apa dari segi hasil tumbuh jamur lebih banyak? Ini udah pernah kita bahas ya guys ya, kita ikut simak aja pembahasannya. Dari segi hasil mirip-mirip aja, tak ada beda yang mencolok. Tapi kok ada selisih harga? Ada selisih harga karena F1 bisa jadi 30 F2. Nah itu ya guys ya. Oh terima kasih penjelasan, sama pemula. Nah diambil 4 kali panen udah cukup mas, kalau lama-lama tidak tergantung dari media. Nah itu ya guys ya perbedaannya. Saya beli lock tinggal semprot doang, nggak mesti starter gitu bos. Makasih jawabannya. Mau tanya satu backlog total bisa dapat berapa beratnya? Makasih. Nah ini dia guys ya, harganya yang beda. Kang Heru ini sih postingan promosi aja ya guys ya. Nah jadi nih kita cari lagi di bawah masalah-masalahnya, info ya guys, dalam 1000 backlog dapat berapa kuintal jamurnya yang bisa dipanen. Nah kita akan coba lihat masukan dari teman-teman jamur, 7.000 sampai 8.000 gram. Ribetnya ngasih penjelasan ya guys ya, dalam hitungan gram, tanya kuintal dia jawabnya dengan gram ya guys ya. Membuat orang lain harus berpikir lagi, 7.000 gram itu berapa kuintal, berapa kilo. Per sekali panen atau total keseluruhannya, maksudnya setengah dari berat backlog. Wah sakti kalau setengah ya guys ya. Jadi kalau misalkan backlog berat 18 punya Insan, setengahnya berarti 18 6 on. Kok 6 on, 9 on. 9 on guys, 1 kilo. Wah ini jawaban yang sangat masyhur ya guys ya.
Saya kok kurang yakin ya setengahnya berat backlog, padahal kan campuran air di dalam backlog 60%, itu juga kalau perawatan maksimal tanpa kendala. Kurang yakin guys, jujur aja ya, memang kurang yakin ya guys ya. Berapa kuintal? 80 kiloan lebih. Wah, ini pertanyaannya panenan pertama atau sampai habis atau sampai akhir gitu ya guys ya. Kalau sampai akhir cuma 80 kiloan lebih, wah sangat jauh dari kata standar. Kalau yang pernah saya alami kurang lebih 0,4 kali 1000 berarti 400 kilo dari awal sampai habis log. Nah ini dia jawaban yang lebih sederhana, lebih tepat dan mengena ya guys ya. Masa bisa sampai 400 kilo? Saya sekarang punya 1000 backlog dari lebaran mulai panen sampai hari ini, masa totalnya cuma genap 50 kilo. Oh ya siap. Yang punya saya begitu Kang, mungkin nutrisinya berpengaruh pada jamur. Komposisi untuk bikin log, saya pakai komposisi 12 karung 50 kilo gergaji tambah 50 kilo bekatul. Oh ini dikasih tahu ya guys ya perbedaannya komposisinya. Nah kemudian nggak pakai kapur, pakai mbak, lupa saya. Kapur lupa. Oh 50 kilo itu per karung pak, untuk serbuk gergajinya, maksudnya satu karung serbuk pakai karung yang ukuran 50 kilo. Tak kira beratnya 50 kilo. Walah Kang, boleh tanya-tanya di WhatsApp atau di inbox. Betul Kang, istilah di kampung saya mah adukan 2 kali seumpama karung lebih 250 log. Silahkan. Oh ini dia mau diskusi ya guys ya. Ini Kang, seperti itu guys penjelasannya dari Mbak. Itu Mbak atau Kang ya, Asep Tia. Fotonya sih anak-anak tapi namanya Asep, mungkin itu foto anaknya Asep. Info dimana kalau mau jual jamur tiram? Lah dia punya jamur tapi bingung jual. Cepet kaya dong. Nah jadi itu ya guys. Jadi kalau menurut insan dalam 1000 itu kali-kalinya udah tepat, minimal 0,3 sampai 0,4. Kalau insan yang pegang sih bisa 0,5 lah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Karena itu kalau backlog yang bagus, tapi rata-rata di kumbung insan backlognya itu ya backlog 50 sampai 80%. Banyakan backlog yang tidak kurang sehatnya, makanya jamur insan nggak pernah banyak nampung jamur mitra lagi. Nah seperti itu guys. Kalau mau budidaya jamur yang maksudnya ya mungkin. Kalau mau budidaya jam di mana beli blok bibit jamur daerah Jember. Nah ini daerah Jember, monggo ditanya seperti itu ya guys. Nah jadi ini selanjutnya sore infonya Pak Bu yang sedia bibit jamur tiram lokasi Tasikmalaya. Ada yang jual F2 jamur tiram atau merang daerah Jakarta. Petani jamur Kidul, Gunung Kidul apa ada ya? Petani jamur sing daerah Ambarawa Salatiga. Siapa tahu di sini ada loker buat budidaya jamur. Saya sudah berpengalaman kerja jamur. Nah ini dia guys ya, kerja di Bali mau nggak? Ini ada yang butuh pekerjaan di bagian jamur. Nah ini mungkin ya bisa kalian kontak langsung Yan Haha. Nah selanjutnya ya mungkin ini dulu lah ya guys ya video kali ini. Sepertinya ini udah mulai habis pembahasan. Mohon infonya bibit jamur. Nah ini udah habis pembahasan. Oh ini satu pembahasan lagi lah ya guys ya. Ini kenapa log dalamnya ada ulet gitu, mohon pencerahannya Kak Senior, saya masih sangat pemula. Nah jadi ada ulet ini sudah seperti pembahasan kita ya guys ya, beberapa video juga udah ada kita bahas penyebabnya dan cara mengatasinya. Penyebabnya kita baca dulu komennya, kita baca komentar-komentar dari terlalu basah, nyimak nyimak, penyetiman kurang matang, siap. Untuk sterilisasi kumbung di awal, cek minimalisir gulem tidak sampai terjadi. Ulernya lapar bos.
Kata Mas anunya kurang walah. Awal pengadukan kebanyakan air, dibuka terus, disemprot obat, habis itu ditutup lagi, jangan disemprot air dulu 24 jam. Baru terlalu basah, wajar. Wajar sangat, deglok kurang padat sehingga ada celah rongga makhluk hidup. Nyetimnya kurang matang, siap. Makhluk apa yang bisa tahan walaupun kurang matang ya guys. Nah jadi gini ya guys ya, seperti yang Insan bilang, mungkin yang bercanda-bercanda itu sebenarnya ya master ya guys ya, yang berkomentar-komentar asal jeplak itu adalah mereka yang tahu, tapi ya mereka ya itu tadi guys, ilmu itu memang mahal, ilmu itu ya berat untuk kita terima, kita dapatkan secara mudah, memang harus ada perjuangan. Karena dari sekian banyak komentar itu nggak ada yang bener gitu guys jawabannya, nggak ada yang serius. Walaupun mungkin ada beberapa yang kalau misalkan mau serius mereka dengan mudah bisa memberikan masukan. Bahkan ada juga yang nggak tahu apa-apa tapi sok-sok memberikan jawaban sehingga membuat orang lain tersesat. Nah jadi kalian harus pintar-pintar dalam memilih guru, dalam memilih orang yang kalian bisa pandu guys. Nah jadi kita bahas sedikit masalah ulat. Nah ini biasanya adalah saat inokulasi kelamaan terbuka sehingga ada serangga ataupun makhluk yang bertelur sehingga menetas. Jadi kalau sebelum di steam itu nggak mungkin ada makhluk hidup yang bisa tahan ya guys ya, walaupun udah di steam. Paling hanya sejenis jamur, sejenis miselium, sejenis liva, itu pun dia sebagian besar aja, sebagian kecil aja yang bisa bertahan. Nah, kemudian dia berkembang. Tapi kalau untuk makhluk hidup sejenis ulat, belatung ataupun apa itu terjadi saat sudah didinginkan. Nah, bisa jadi ada bagian backlog yang robek sehingga bisa dimasuki serangga. Nah, kemudian bertelur dan menetas. Nah, itu ya guys ya penjelasan logisnya. Nah, jadi kalau misalkan masalah steam kurang matang, masalah kemudian air kebasahan, nah itu nggak masalah, nggak mungkin bisa menyebabkan ulat. Nah, itu jadi masalahnya itu tadi guys ya. Usahakan kalau belum mau diinok jangan dibuka dulu tutupnya guys. Nah, itu pesan Insan. Kemudian caranya mengatasi, dilepas saja dulu cincinnya. Nah, yang pertama itu pastikan nggak ada kebocoran ya guys ya, ataupun nggak ada robekan di dalam backlog itu, sehingga satu-satunya celah adalah dari cincin. Kemudian diikat aja yang kuat, nah, beberapa hari, 2 atau 3 hari nanti ulatnya itu bakalan mati sendiri guys. Nah itu dia solusi dari Insan. Tapi kalau misalkan ada kebocoran bisa kalian cucuk aja guys pakai jarum. Nah itu bisa mati ulatnya. Nanti kan lama-lama nampak cucuk lagi. Memang agak sedikit repot tapi demi menyelamatkan satu backlog yang bisa menghasilkan lebih kurang 10.000 duitnya guys. Jadi harus ada perjuangan dan pengorbanan. Nah mungkin itu aja dulu guys video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bisa di kolom komentar di bawah. Kalau ada pembahasan yang udah pernah Insan bahas, mohon maaf nggak Insan jelaskan lagi, silahkan cari di kolom di bawah lah ya guys ya, di beranda Insan. Kalau misalkan belum pernah Insan bahas pastikan Insan jawab kok guys. Nah kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.